어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고민은 언제나 너에게 고인 Nah, sebelum kita menganalisis tindakan pelanggaran KKB Papua, kalian udah pada tahu belum guys, KKB Papua itu apa sih? KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata yang merupakan sebuah kelompok yang kerap menebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI. Kepolisian daerah Papua menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan pembunuhan para pekerja Istaka Karya pada hari Senin, tanggal 3 bulan 12 tahun 2018, pukul 15.30 WIT. Dari informasi ini diduga pembunuhan terhadap pekerja proyek Istaka itu terjadi pada hari tersebut. Dan di mana lokasi tempat mereka bekerja itu di Kali Yigi dan Kali Aura, distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua. Menurut Martuani, evakuasi puluhan karyawan yang tewas di Yel masih belum dapat dilakukan karena pasukan belum sampai ke lokasi. Dan pegawai Istaka Karya yang selamat adalah Martinus Sampe yang mengalami luka tembak di kaki kiri dan Jeffrianto luka tembak di pelipis kiri. Tim gabungan TNI Polri telah menemukan 4 orang yang menjadi korban penyerangan di Yigi Kali Auruk, distrik Yigi Kabupaten Nduga, Papua yang dilakukan oleh terduga kelompok bersenjata. Yang dimana 4 orang ini berhasil melarikan diri dan selamat dari penyerangan tersebut. Dan diketahui bahwa pos TNI yang berada di distrik Mbuma hancur akibat diserang oleh kelompok bersenjata. Dan dalam satu anggota TNI juga meninggal dalam peristiwa ini. Sementara itu, dalam pembunuhan 31 pekerja PT Istaka Karya diduga merupakan kelompok bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya adalah pekerja PT Istaka Karya yang sedang merampungkan pembangunan jembatan Kali Aurak dan jembatan Kali Yigi. Dan diketahui kelompok Egyanus sendiri dikenal kerap melakukan serangkaian serangan penembakan di wilayah Papua. Dan usut punya usut, Egyanus juga pernah menyandera belasan guru dan tenaga kesehatan di wilayah Mapenduma Nduga pada bulan Oktober 2018 kemarin. Bahkan juga sampai di penembakan di Jalan Trans Papua, penembakan di bandara yang menembak pesawat SAM Air. Dalam kronologi tersebut, mempunyai permasalahan hukum yang sangat kompleks dan melibatkan beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, yang dimana hukum positif Indonesia maupun hukum dari hak asasi manusia tersebut. Penembakan di PT Istaka Karya terjerat dalam pasal 340 KUHP atas tuduhan pembunuhan berencana, yang dimana menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam dengan pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, dan paling lama ini adalah 20 tahun. Pasal ini juga mengatur tersangka yang dimana melakukan penembakan yang di PT Istaka Karya. Dalam hal ini menyebabkan kerugian dari pihak sendiri dan orang lain yang dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Dan dalam konteks konflik bersenjata di Papua yang telah menyebabkan banyak korban jiwa dan tidak dapat disangkal bahwa banyak warga sipil juga telah menjadi korban. Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi warga sipil yang berada di wilayah konflik, terutama dalam konflik bersenjata internal. Berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2001 Otonomi Khusus bagi Papua, kewenangan Provinsi Papua yang dimana menyatakan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, yang dimana pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lainnya. Kewenangan Provinsi Papua yang dimana menyatakan kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut, bahwa bentuk jaminan bagi setiap individu untuk terbebas dari rasa takut, penyiksaan atau perlakuan lain yang merendahkan martabat manusia dan mendapatkan perlindungan sosial. Dan Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan bahwa terdapat hak asasi manusia tak dapat dikurangi, mencakup hak untuk hidup kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpikir dan hati nurani, lalu juga kebebasan beragama, dan juga kebebasan dari perbudakan, hak untuk diakui sebagai individu di mata hukum, dan hak untuk tidak diadili. Tanggung jawab negara terkait pelanggaran HAM di KKB Papua, yaitu negara pastinya mempunyai peran dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melindungi serta menciptakan lingkungan yang aman, tertib, nyaman, dan damai dari berbagai ancaman, yang dimana terkait keamanan dan ketertiban. Hal ini terutama terjadi di Provinsi Papua, salah satu wilayah di Indonesia yang telah lama menghadapi berbagai tantangan keamanan dari sekelompok individu tertentu yang dikenal sebagai kelompok kriminal bersenjata. Kelompok ini kemudian secara resmi diidentifikasi sebagai kelompok terorisme melalui kebijakan pemerintah dengan penetapan Organisasi Papua Merdeka sebagai kelompok terorisme sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penerapan Undang-Undang Anti-Terorisme terhadap kelompok bersenjata yang akan memperkuat penegakan hukum secara menyeluruh karena undang-undang tersebut mengadopsi pendekatan baik soft approach maupun hard approach. Dengan penanganan semacam ini diharapkan juga dapat mengurangi pelanggaran hak-hak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, Organisasi Papua Merdeka juga dapat dianggap sebagai kelompok teroris yang melanggar hak asasi manusia yang dimiliki oleh para korban dan warga Papua. Pemerintah juga mengeluarkan serangkaian kebijakan yang menunjukkan kepedulian terhadap Papua, daerah-daerah marginal, serta wilayah perbatasan atau terpencil secara umum. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam UU Otonomi Khusus atau Otsus untuk Papua, dalam hal UU Otsus Papua, pemerintah pusat juga memberikan wewenang yang besar kepada penduduk Papua dan pemerintah daerah Papua untuk mengendalikan tata kelola pemerintahan di wilayah tersebut. Undang-undang ini juga disusun dengan partisipasi berbagai pihak termasuk masyarakat Papua sendiri. Kelompok kriminal bersenjata adalah sebuah entitas separatisme yang berusaha memisahkan Papua dari Indonesia. Dan hal ini dipicu oleh pandangan masyarakat bahwa pemerintah bertindak tidak adil terhadap warga Papua. Dan dalam konteks ini, muncullah kelompok bersenjata yang menyerang baik warga sipil maupun aparat negara yang tentu saja mengakibatkan pelanggaran hak-hak tertentu. Sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi hukum terkait hak asasi manusia, terdapat tanda-tanda pelanggaran hak-hak termasuk hak atas keamanan, hak untuk dilindungi, hak untuk tidak mengalami diskriminasi, hak untuk hidup, dan hak untuk tidak disiksa. Penanganan kelompok bersenjata oleh aparat negara dilakukan dengan menetapkan organisasi-organisasi tersebut sebagai sasaran dalam upaya pencegahan aksi terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Tanggung jawab pemerintah juga mengambil langkah-langkah terhadap kelompok kriminal bersenjata, yaitu tindakan yang telah diambil oleh pemerintah termasuk penerbitan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus Papua atau yang dikenal sebagai Otsus Papua. Undang-undang ini juga memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah provinsi dan masyarakat Papua untuk mengelola diri mereka sendiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia juga akan mengimplementasikan strategi baru dalam penanganan situasi konflik bersenjata di Papua. Pendekatan yang akan diprioritaskan adalah operasi teritorial daripada operasi tempur. Operasi yang dimaksud ini yaitu di mana TNI juga akan melakukan tindakan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Dalam operasi ini, TNI juga akan melakukan pendekatan yang mengedepankan aspek kemanusiaan sambil tetap tegas dalam menangani pelanggaran terhadap kedaulatan NKRI di Papua.